Ke Pak Ugro. Pak Ugro, kalau Anda melihat misi dari PK ini kan mencoba membuktikan bahwa 6 terpidana ini tidak bersalah. Kalau tadi kita dengarkan sama-sama keterangan dari Pak Oto Hasibuan sebagai ketua tim pengacara, permintaannya adalah minta dibebaskan dari semua dakwaan. Nah, tapi kemudian dalam proses untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, seolah-olah kemudian kita kembali lagi ke perdebatan bahwa apakah ini pembunuhan atau kecelakaan. Anda sendiri masih yakin ada pembunuhan tidak, Pak Ugro? Ya, kembali dari awal bahwa perkara yang diproses dari awal, dari penyidikan, penuntutan sampai pengadilan ini adalah dugaan pembunuhan dan perkosaan terhadap si Vina ya, dan Eki tadi. Jadi jangan lepas dari situ dulu konsentrasi, karena mereka dijadikan tersangka, jadikan tertuduh atau terdakwa sampai terpidana itu pasalnya adalah berkaitan dengan pembunuhan dan perkosaan tadi. Nah, jadi misinya adalah ingin menyatakan bahwa ada semacam kekilafan atau kekeliruan yang nyata dari hakim memutuskan perkara ini, sehingga benar-benar bahwa mereka harus dinyatakan mereka tidak bukan pelaku tidak pidana dalam rangka yang pasal yang dituduhkan tadi, pembunuhan dan perkosaan. Itu yang harus dipegang teguh dulu di awal. Tapi kan tidak hanya soal kekilafan hakim ya Pak Ugro. Tadi kalau kita dengarkan sepanjang persidangan yang berkali-kali juga disebutkan oleh tim kuasa hukum adalah bagaimana terjadi error in persona. Bagaimana kemudian penyidik melakukan penyelidikan ilegal tanpa melakukan scientific crime investigation. Kemudian bahkan ada kata-kata penyidik itu malas, asal-asalan, dan tidak profesional. Nah, kemudian kalau kita diminta untuk percaya bahwa memang terjadi pembunuhan, jadi agak kemudian ragu sampai di mana sebenarnya asal-asalannya kasus ini, begitu Pak Ugro? Iya, jadi memang saya sependapat dengan para penasihat hukum yang membawa perkara PK ini dari para terpidana, karena mulai dari awal, kejadian tanggal 26, laporan polisi saja tanggal 31 Agustus ya, 2016. Kejadiannya 27 Agustus. 27 Agustus ya. Iya. Nah, ini kan sudah beda berapa? 4 hari, 27 ke 31 kan? Iya. Nah, itu sudah salah. Jadi, seharusnya kalau ada kesalahan seperti ini kan berarti pasalnya bisa dikenakan pidana kalau mau dilaporkan si Aibtu Rudi waktu itu ya. Iya. Adalah memberikan keterangan informasi publik yang tidak benar. Memberikan keterangan palsu, ini harus diproses. Ya, jadi laporan polisi harusnya dibuat pada saat kejadian. Kemudian materi laporan polisi kita baca sepertinya dia melihat, padahal ini hanya pelapor yang tidak melihat, ya kan? Nah, ini dibuktikan. Kemudian juga secara saintifik tidak ada pembuktian sama sekali dari awal, hanya keterangan. Jadi ini memang asal-asalan ini harus kita kawal supaya bahwa tuduhan kepada 6 yang sekarang diproses ya, ini memang tidak menunsur untuk pasal pembunuhan dan pemerkosaan tadi ya. Sampai di mana tapi kita kemudian bisa percaya dan bisa dijadikan pegangan hasil penyidikan di 2016 itu, Pak Ugro? Jangan-jangan memang itu semua adalah rekayasa dan kemudian kita harus mulai lagi dari nol, sementara ini sudah 8 tahun yang lalu. Jadi mengapa, kalau saya boleh bertanya ke Pak Ugro, mengapa Pak Ugro masih percaya bahwa terjadi pembunuhan? Ya, tidak ada peristiwa yang saya baca tentang kecelakaan lalu lintas, kemudian sampai berkas perkara itu selesai. Kalau memang itu kecelakaan tunggal, kan harus ada surat perintah penghentian penyidikan lalu lintas ya. Sama dengan reserse. Jadi penyidikan lalu lintas itu jangan dianggap lebih mudah daripada reserse. Tapi dia juga memiliki saintifik juga untuk membuktikan kecelakaan ini bagaimana terjadinya. Itu pun kita tidak tahu apakah ada atau tidak. Ya, jadi saya tidak mau bermain di situ. Yang penting misinya adalah 6 para terpidana, mungkin nanti plus 1 lagi, Sudirman, plus juga si Saka Tatal mungkin. Oke, baik.